Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Ya, sendiri. merdeka, Allahu Akbar gitu kata orang. Allah. Wah, itu yang saya tahu ketika kita akan merdeka dulu. Karena sekarang ini ada gembar-gembor lagi masalah salam Pancasila. Karena zaman dulu kan luar biasa tuh pahlawan-pahlawan kita tuh selalu melekatkan Allahu Akbar. Bahkan Jenderal Sudirman itu menempelkan apa namanya tuh kendi untuk wudhu, tapi orang Jawa bilang itu air jimat katanya. Macam-macam lah ya kisah. Bang Ihsanuddin Nursi ini kenapa ada lagi salam Pancasila? Negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa itu. Juga masalah-masalah lain nih Bang, kita ingin tahu nih Hang Heng Hong urusan Bitcoin ini. Majelis Ulama Indonesia kemarin bilang ini haram semuanya. Tapi saya paham ini nampaknya berbagai negeri ini terancam dengan mata uang yang lepas dari bank sentralnya ini. Itu kan sebuah kisah yang perlu pencerahan dari seorang Ihsanuddin Nursi karena ini luar biasa lah al-kisahnya. Mungkin itu awalan. Silakan Bang, ini urusan salam Pancasila pembuka kita. Silakan Bang Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya dulu Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan ya Assalamualaikum ganti aja dengan selamat pagi gitu. Mau bilang selamat siang aja ya, selamat malam aja gitu. Nah sekarang kalau kita mau dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau diganti atau katakan mau memunculkan Pancasila, dan hadis pernah menyatakan Yahudi paling tidak suka ketika mendengar Islam menyampaikan Assalamualaikum. Maka sesungguhnya yang teridentifikasi dari keinginan menyampaikan salam Pancasila sesungguhnya bisa dilihat dari apa yang kita lihat sebagai satu pergumulan tentang krisis pada identitas bagi mereka yang merasa penting menyampaikan salam Pancasila. Seolah-olah ketika kita menyampaikan Assalamualaikum atau ikutan menyampaikan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam itu, kita tidak punya identitas dan ingin menyampaikan satu identitas baru bahwa salamnya adalah salam Pancasila. Ini kan sesungguhnya kalau secara sosiologis itu bisa dipahami dalam upaya memperkenalkan satu identitas baru yang dalam teori perubahan itu akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan penerimaan dan penolakan. Semakin kuat penerimaan, ya dia akan sah menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi satu perilaku, lalu menjadi satu adat istiadat, lalu menjadi nilai gitu. Dalam strukturnya begitu, struktur siklus pembentukannya. Persoalan pokoknya bukan pada pembentukan kebiasaan yang kemudian menjadi satu bentuk perilaku. Persoalan pokoknya adalah apakah memang Pancasila itu sendiri telah diterapkan sebagai satu wujud nilai-nilai atau tidak. Tinimbang kemudian sekedar pada kata-kata salam Pancasila. Sama seperti kenapa pentingnya menyampaikan Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah doa. Semoga selamat bagi kalian gitu. Assalamualaikum, selamatlah bagi kalian, selamatlah bagi kamu dengan rahmat dari Allah dan dengan berkah dari Allah gitu. Sementara salam Pancasila apa yang diucapkan? Kalau Anda mau menyampaikan misalnya satu persatu peradaban gitu ya, misalnya hikmah kebijaksanaan dari sistem perwakilan, atau katakan keadilan, atau katakan persatuan, apa memang itu sudah terjadi gitu loh. Jadi kan mestinya kita ngelihatnya begitu. Misalnya soal ketuhanan yang Maha Esa gitu, misalnya salam ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita terjemahkan satu persatu, ini kan seolah-olah ingin menghadirkan satu legasi bahwa ada satu produk tertentu sehingga kita perlu melahirkan satu salam Pancasila. Itu makanya saya bilang ada satu krisis identitas gitu. Dan sesungguhnya kalau kita bilang krisis identitas, maka ada pertarungan identitas diri berarti gitu. Jadi ada satu pihak ingin memperkenalkan
satu identitas tertentu, kalau kita analisisnya begitu, gitu, karena salam itu kan identitas. Ya, siapa dia? Ada satu pihak ingin memperkenalkan satu identitas tertentu, ada pihak yang sudah memang hidup dengan beberapa salamnya, misalnya kalau Islam dalam Assalamualaikum, kalau yang lain dengan salamnya masing-masing gitu ya. Lalu dimunculkan dengan salam sebagai Pancasila sebagai salam ideologi negara. Pertanyaan pokoknya menjadi mana lebih penting, salamnya sendiri atau perwujudannya dalam satu kebijakan tindakan yang memang betul-betul memenuhi unsur-unsur Pancasila gitu. Itu kan pertanyaan kayak gitu. Misalnya tentang persatuan Indonesia, apakah memang sedang mempersatukan Indonesia misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang muncul gitu. Orang akan merasakan apa yang sedang terjadi. Begitu juga tentang misalnya apakah memang sedang memunculkan hikmah kemanusiaan yang berdasarkan perwakilan gitu loh. Hikmah kebijaksanaan itu. Apa memang ada hikmah kebijaksanaan dengan sistem perwakilan sekarang gitu. Bukan yang muncul adalah hikmah kehendak partai yang kemudian bersenjang dengan kemauan masyarakat gitu. Contohnya dulu dari RUU tentang revisi KPK, cipta hubungan cipta kerja sampai dengan sekarang misalnya ibu kota negara baru gitu. Itu kan ada problematik gitu loh dari masalah hikmah kebijaksanaan yang muncul dari sistem perwakilan, dan ternyata hikmahnya kebijaksanaan bukan hikmah kebijakan sistem perwakilan, itu dengan partai yang partainya punya kesenjangan dengan kehendak yang diwakili gitu. Kalau kayak lihat satu persatu. Begitu juga dengan tadi misalnya katakan tentang keadilan sosialnya gitu yang ternyata memunculkan tumpul ke atas tajam ke bawah gitu, bagaimana ini banyak dirasakan oleh banyak orang. Nah ini perspektif identitas ini sesungguhnya merupakan bagian dari perspektif value, dari lingkup nilai kalau mau dilihatnya begitu gitu. Jadi bahasa lain sesungguhnya ketika upaya kita mengenalkan satu salam, suka tidak suka kita melihatnya dalam dua sisi yang mau dimunculkan dalam sebuah kebiasaan di satu sisi yang kemudian ngebentuk nilai, atau kemudian memang kita tidak mengatakan ini loh nilai yang pentingnya sehingga kita harus wujudkan dalam sebuah tindakan yang wujudnya adalah salam Pancasila, tapi dalam kenyataan nggak begitu gitu. Begitu kita mesti lihat. Nah kalau dia krisis identitas dalam perspektif krisis ideologi gitu ya, dan kemudian mau diperkuat dengan ideologi tadi sehingga perlu dinyatakan sebagai salam, kan begitu. Jadi ini krisis nih sehingga kita perlu jawab dengan salam Pancasila. Maka mestinya kita jawab bukan dengan sekedar ucapan. Anda sudah melakukan satu kondisi di mana Anda sudah melakukan satu tindakan di mana Anda sudah bersumpah dengan sumpah dengan jabatan gitu. Dan sumpah jabatannya kan bukan dengan sumpah Pancasila kan? Iya. Sumpahnya itu kan konstitusional itu kan. Iya, sumpahnya bukan sumpah Pancasila, bukan itu gitu. Betul. Itu saja sudah lain gitu. Lalu kemudian Anda mau wujudkan dalam sebuah salam. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang kebijakan-kebijakan Anda sudah bermuatan seperti itu atau tidak? Itu yang mestinya menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang merasa penting untuk menyampaikan salam Pancasila dalam kerangka tadi. Dalam teori komunikasi gitu ya, kalau kita mau ambil begitu, ketika kita menyatakan salam, pesan yang kita sampaikan kepada orang, dia kan sesungguhnya bukan sekedar ingin menyatakan satu identitas, makanya saya mulai dengan identitas. Tapi dia juga hendak menyatakan satu simpati, satu sugesti, satu kondisi di mana bergerak berjalan di situ nilai-nilai pengimitasian gitu. Karena interaksi itu komponennya tadi satu identifikasi, satu imitasi, satu sugesti, satu simpati gitu ya. Maka pertanyaan besarnya menjadi, apa Anda memang sudah menunjukkan satu kondisi bahwa sesungguhnya Anda patut ditiru dengan setiap salam itu. Padahal dalam kebijakannya tidak begitu gitu. Atau Anda sedang meyakinkan pentingnya Pancasila sementara tindakan-tindakan Anda yang dirasakan masyarakat luas tidak begitu gitu. Karena Anda merasa penting untuk melakukan sugesti gitu. Atau memang Anda sedang bersimpati untuk menunjukkan simpati Pancasila sementara tidak ada sikap simpati yang muncul sama sekali misalnya pada kasus-kasus tertentu gitu yang dirasakan oleh orang. Jadi ada satu kondisi yang kontradiktif.
dengan logika itu gitu. Atau katakan dengan bahasa lain ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu kan sesungguhnya memukul sekali secara politik. Itu kan luar biasa itu pukulan itu. Di mana DPR maupun pemerintah demikian rupa sikapnya sehingga Mahkamah Konstitusi walaupun sikapnya ambigu gitu ya, tapi sudah ada muatan yang bisa dibaca oleh masyarakat tentang itu dekat nggak dengan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang tidak berpihak. Karena orang membaca pada Cipta Lapangan Kerja ada keberpihakan kepada pemodal misalnya seperti yang kita bilang. Itu pada riwayat soal salam Pancasila. Saya ngelihatnya begitu. Sehingga biarkan saja nilai-nilai itu muncul dalam perspektif kata pembukaan, bahwa yang penting adalah salamnya adalah salam yang mestinya betul-betul memberikan kebebasan pada ketertindasan, istilah saya, yang membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Apa itu salamnya? Salamnya salam selamat gitu kalau bagi umat Islam. Bagi agama lain silakan salam sendiri. Nah, bagi umum masyarakat awam ya selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Walaupun kemudian isinya kenapa mesti selamatin waktu gitu. Ada orang bertanya kayak gitu. Tapi dalam kata kuncinya adalah tadi mari kita mendoakan, karena isi salam assalamualaikum adalah mendoakan bagi pihak lain, dan pihak lain maka mengucapkan juga mendoakan juga waalaikumsalam, mudah-mudahan Anda pun selamat. Masya itu Allah. kalau konstruksi salam. Jadi ada makna yang diberikan. Salam itu bukan cuma sekedar itu, tapi ada makna. Makanya saya menyebut ini jangan-jangan kita sedang krisis identitas nih kalau kayak gini. Itu soalnya. Yang kedua ini yang menarik. Nah, ini soal Bitcoin gitu ya. Bitcoin, fatwa Bitcoin sudah itu kan sekali lagi kita berkali-kali bilang ini money game sehingga dia jatuh nilainya karena memang memainkan satu money game, permintaan dan pasokan atas nilai uang berdasarkan terjadi di dunia maya. Tapi ketika masuk ke dalam hilangnya bank sentral pada negara, sesungguhnya sudah terjadi ketika payment system itu, sistem pembayaran itu makin kuat dipegang oleh pihak swasta. Nah, macam sekarang. Kan kalau bank sentral peranan bank sentral di dunia itu ada 3. Satu, soal moneter, dia bicara soal stabilitas nilai tukar, suku bunga acuan, dan inflasi, mengatur inflasi gitu ya. Itu moneter 3, itu satu. Yang kedua soal bagaimana mengatur, mengawasi gitu ya dunia perbankan gitu. Yang ketiga sistem pembayaran. Nah, Indonesia mencoba ikut-ikutan misalnya pada pihak lain sehingga pengaturan dan pengawasan kesehatan perbankan itu diserahkan kepada OJK, sehingga bank sentral cuma tinggal 2 perannya. Ini pada pengendalian nilai tukar dengan harga yang stabil gitu, lalu kemudian dengan sistem pembayaran. Nah, ketika sistem pembayaran diserahkan pada swasta dan swasta makin kuat memegang sistem pembayaran, maka seperti yang saya sampaikan pada 2018 bahkan 2017 dan terbuka saya sampaikan ketika ramai-ramai orang berkampanye Pilpres di 2019. Hati-hati loh. Ini ketika Anda sedang menyetujui permainan-permainan seperti platform market online gitu ya. Lalu kemudian menyetujui sistem pembayaran, maka Anda sedang melahirkan satu bayang-bayang bank sentral gitu. Tapi kan orang tidak peduli. Orang tidak peduli bahwa sesungguhnya di belakang itu adalah bayang-bayang bank sentral. Coba Anda lihat misalnya pada sejumlah undang-undang yang hadir di Balegnas sekarang. Gitu. Kan mereka sendiri pusing jadinya karena mana kita dahulukan redenominasi atau harga mata uang yang tidak jelas. Di tengah namanya mereka membiarkan sistem pembayaran. Saya nggak ingin menyebut platformnya misalnya. Satu platform market online yang membesar yang ternyata dimiliki oleh seorang pengusaha Jepang dan dimiliki oleh Cina misalnya di Indonesia. Itu kan mempengaruhi sistem pembayaran. Karena dia sudah menciptakan uang, gitu. Menciptakan uang sendiri dengan kondisi. Dan itu diizinkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu central banking shadow gitu, bayang-bayang bank sentral gitu. Itu terjadi. Dan itu nanti ketika makin membesar dalam
saya menghitung, katakan karena saya ngomongin dari 2017 Berapa lama gitu lagi ya, itu? lalu tegas secara terbuka saya ngomong dalam sebuah diskusi pilpres gitu. Ini hati-hati ya, ini akan ada central banking shadow gitu ya. Bukan banking shadow-nya, bukan bayang-bayang perbankan atau uangnya tidak masuk ke perbankan. Tapi central banking shadow-nya yang orang tidak sadar saat itu gitu. Itu akan terjadi ketika nanti IT makin menguat, di mana market online makin membesar. Saat itulah kemudian pemerintah akan bingung sendiri mengatur nilai tukar. Karena swasta yang akan menentukan sistem pembayaran itu, dan swasta memegang uangnya gitu. Padahal otoritasnya yang dimiliki kan soal otoritas kan. Iya, benar, otoritas mencetak uang dan mengedarkan uang itu kan pemerintah. Coba kalau kita lihat semua uang yang beredar di dunia manapun, pasti bicaranya soal otoritas, siapa yang mencetak, siapa yang mengedarkan. Tapi ketika dalam pembayarannya, lalu lintas pembayaran, lalu lintas peredarannya, saya ulang, lalu lintas peredarannya dimiliki dominan oleh swasta, maka terdiktelah si pemerintah ini gitu ya. Itu yang orang lupa dalam konstruksi di sistem pembayaran. Kalau Bitcoin ini sudahlah, itu judi, udah pasti, udah saya berkali-kali kita ngomong. Ada orang beli Bitcoin pertama katakan berapa dolar, oh naik tiba-tiba karena permintaan yang naik, atau sekarang turun menjadi 34.000 per keping misalnya. Itu kan sekali lagi karena soal bagaimana money game yang dimainkan di dalamnya. Tapi ketika kita geser dia menjadi bagian dari merupakan sistem pembayaran, maka kita akhirnya sadar, ketemu dia di kerangka sistem pembayaran dengan nilai tukarnya. Nah itu yang dalam hitungan saya ke depan gitu ya. Maaf kalau saya bilang hitungan saya, karena maaf saya sekali lagi 3 kali saya ngomong. Saya nggak pernah dengar pihak lain bicaranya sampai kayak gini. Bagaimana menarik relasi sistem pembayaran itu ke dalam nilai tukar. Mayoritas uang beredar karena di tangan swasta. Lalu tangan swasta bilang, oke, ini langsung saya ambil dalam posisi nilai tukar tertentu. Dia tidak lagi pegang rupiah, lalu tapi langsung dia konversikan ke mata uang tertentu. Lalu kalaupun tidak dia konversikan tertentu, dia bisa menahan uang beredar atau dia tidak menahan uang beredar, sehingga menentukan suku bunga dan inflasi itu gimana. Emang di tangan pemerintah lagi? Emang di tangan bank sentral lagi? Kan enggak. Walaupun dia yang mencetaknya, walaupun dia yang mengedarkan, tapi yang the real follow money, uang beredar itu gitu ya, velocity money-nya, peredaran uangnya, itu tetap di tangan swasta. Itu kan logika moneternya jadi nggak ketemu gitu. Jadi velocity of money-nya, tingkat peredaran uangnya, yang mayoritasnya di tangan market online yang juga punya hak sistem pembayaran, dan itu dibenarkan oleh peraturan BI gitu ya. Dan kemudian mereka dominan megangnya. Kan berarti mempengaruhi nilai tukar. Ketika dia mempengaruhi nilai tukar, dia berarti mempengaruhi suku bunga acuan. Berarti dia mempengaruhi inflasi. Kalau suatu saat mereka mau melakukan, maaf ya, ini maaf nih, melakukan misalnya gangguan politik di mana uang beredar mereka tahan, terkena itu pemerintah. Itu loh rawannya sistem pembayaran, dengan di mana pihak-pihak tertentu mempunyai hak atas sistem pembayaran tadi. Walaupun itu dibenarkan oleh undang-undang, tapi maksud saya ada hal yang mestinya kita jaga supaya central banking shadow atau bayang-bayang bank sentral itu tidak menguat menjadi sebuah tandingan tersendiri, sehingga bank sentral dibayangkan dalam sebuah pemerintahan tidak ada. Dan memang dalam dunia nanti, ketika metaverse makin merajai gitu ya, di mana uang tunai tidak lagi diperlukan karena semuanya tersimpan pada bank, hard cash gitu ya, uang tunai tidak lagi diperlukan karena statusnya pembayaran pakai sistem cryptocurrency semua gitu. Ya sudah, mereka penguasa teknologi yang menjadi negara, mereka menjadi penguasa teknologi yang menguasai bank sentral gitu ngelihatnya. Itu ancaman ke depannya begitu gitu kalau kita lihat situasinya. Atau tepatnya bukan ancaman deh, tantangan ke depannya begitu gitu. Nah, apa antisipasi kita? BI bikin, kita sedang bikin aturan tentang cryptocurrency. Betul. Ya tapi cryptocurrency itu bukan e-wallet, cryptocurrency itu bukan e-money gitu. Bukan sekedar itu gitu. Kalau cuma sekedar mengatur cryptocurrency sekedar pada e-wallet, e-money, ya sekarang sudah terjadi tuh, e-money sudah berkembang kemana-mana. Apa itu cryptocurrency? Enggak juga. Bank BI tidak bertanggung jawab kalau tiba-tiba misalnya, atau bukan BI, bank tidak bertanggung jawab kalau misalnya si e-money-nya hilang gitu. Ini yang saya bilang, peraturan itu nggak bisa begitu gitu. Dia gimana ya ngomongnya? Saya sampai bingung sendiri karena
orang bikin aturan sekarang kehendak dirinya sih, Bukan karena konstitusional ya. Iya, jadi tidak berpikir dalam konstruksi pandangan ke depan, jauh ke depan. Saya terus terang ya, kalau saya pahami misalnya pada pertarungan kelompok-kelompok tertentu gitu ya, kalau ya akhirnya tergantung informasi yang dia punya sih. Iya. Saya shortcut deh saya ngomong. Iya, betul. Karena beda aja. Lihat dari ke statement Muhammadiyah. Sekarang haram, tapi dalam perkembangannya bisa terjadi perubahan karena kan ini selalu lagi berkembang terus sekarang ini. Lagi mencari sebuah bentuk baru, tak macam mana. Yang pasti pemegang metaverse dan lain-lain 3 tahun lagi ini akan berubah dunia. Dia sudah biasanya kalau dia ngomong suka kejadian gitu. Gimana Bang? Kan udah saya bilang duluan 2 minggu lalu. Ini metaverse akan berjalan. Betul itu. 2 minggu lalu atau 3 minggu gitu. Iya, ada 2 minggu betul. Kita bikin minggu, klipnya. Kan, ini berbarengan dengan ini kan. Mereka belum ngomong 3 tahun. Saya duluan ngomong 3 tahun loh. Mereka baru ngomong kemarin soal 3 tahun. Saya sudah duga ini 3 tahun akan berjalan nih kalau kayak gini caranya. Mereka akan mendikte dunia bahwa metaverse itu akan hidup, dan ketika metaverse akan hidup itu dari sektor real sampai dengan sektor keuangan itu diatur sama mereka. Itu yang saya bilang akan terpadu antara dunia maya sama dunia nyata. Kalau sudah begitu maka kekuasaan pemerintah sesungguhnya diambil oleh penguasa teknologi. Itu yang saya bilang setahun lalu Mark Zuckerberg adalah presiden Facebook gitu. Kan pernah saya bilangnya gitu kan. Mark Zuckerberg adalah presiden dunia maya yang dia pegang, baik pada Instagram Twitternya atau apalah gitu. Siapa penguasa terserah itulah gitu. Tapi begitulah rupa kondisi yang dihadapkan oleh masyarakat dunia tentang penguasaan teknologi. Dan pertanyaan besarnya, bagaimana kita mengantisipasi situasi yang kayak gitu? Misalnya kalau sekarang The Guardian memberitakan soal betapa parahnya sistem politik Indonesia secara tidak langsung, The Guardian memberitakan kayak gitu karena pemberitaan tentang buzzer. Itu kan karena kita tidak mengantisipasi bahwa teknologi bisa digunakan untuk menciptakan kepalsuan kan? Mereka baca dan oleh The Guardian yang diceritakan oleh berbagai kalangan tentang buzzer-buzzer di Indonesia tentang kepalsuan yang disebarluaskan gitu. Perlawanan terhadap pihak-pihak yang sehingga mereka menciptakan opini sedemikian rupa lewat media sosial, lewat Facebook, lewat macam-macam gitu. Dan Facebook tidak melakukan apa-apa terhadap peperangan yang antara the truth and the false gitu. yang melahirkan VUCA, dan sebenarnya seperti saya sebut pada beberapa tempat, bahwa VUCA itu pada hakikatnya juga akhirnya mereka menciptakan kepastian pemilik teknologi, kepastian yang lahir itulah adalah pemilik teknologi yang bikin gitu. Itulah yang saya sebut sebagai khilafah materialisme. Wah, itu dia. Jadi kan kalau kita tarik ke atasnya kan begitu. Jadi bukan khilafah keilahiahan, tetapi khilafah materialisme jadinya. Itu yang siapa yang mengantisipasi ini gitu? Kalau sementara setiap kita berdialog di Selasa pagi gitu ya, kita menginfokan ke masyarakat, ini loh yang akan terjadi, begini perkembangannya, begini kondisinya, begini. Saya terus terang, Ihsan Talib, dalam beberapa hal saya merasa sedih gitu ya, melihat sendirian. Apa yang saya sampaikan di Rasil pagi itu jadi kenyataan. Iya, ini pencerahan buat pendengar karena perlawanan terhadap vaksin misalnya luar biasa gitu, luar biasa besarnya dulu. Sementara di Indonesia nggak ada sama sekali terdengar. Ya ada juga, tapi ini kan soal bagaimana kemudian kita menerima emergency use. Kok manusia mau sih dijadikan sebagai laboratorium uji coba yang nggak jelas ini dampaknya gitu. Apalagi isu tentang anak-anak yang menjadi korban dari vaksin ini juga luar biasa. Kok kita mau sih menjadi emergency use, pemakaian darurat ini? Itu kan berarti masyarakat terbuka sebagai laboratorium, sebagai sarana uji coba klinis. Kan berbahaya. Loh, kok pemerintahnya mau menjadikan masyarakat Indonesia sebagai uji klinis terbuka? Loh, di mana dong kalau gitu melindungi segenap tumpah darah bangsa? Di mana dong yang mencerdaskan dong? Di mana itu gitu kalau kita mau tarik itu? Di mana dong tentang hak kesehatan, undang-undang kesehatan yang memberikan keleluasaan pada setiap orang untuk memilih? Di mana dong bagaimana hak asasi manusia soal layanan kesehatan gitu? Kok malah keluarnya begitu? Dan kenapa lembaga peradilan tidak bersikap kritis? Bersikap kritis kayak gitu. Kan jadi masalah jadinya kalau ngelihatnya begitu gitu. Nah, ini yang saya maksud sebagai mestinya peraturan itu mencerdaskan.
Sama seperti misalnya kalau kita naik MRT, orang mesti pakai masker dengan kualitas tertentu dan kemudian dilarang ngomong. Ini peraturan apa sih? Orang dilarang ngomong gitu. Udah pakai masker dilarang ngomong, coba. Kebayang nggak? Udah pakai masker dilarang ngomong. Itu di MRT. Ini peraturan apa? Dan kalau ngomong gitu ya, itu disamperin nggak boleh. Lalu kalau pakai maskernya berbeda dengan ketentuan, mereka samperin. Ini gimana, aturan apa coba? Iya, itulah. Aturan apa coba? Peraturan itu kan mencerdaskan. Peraturan itu kan melindungi gitu ya. Dia bukan malah kemudian membebani gitu loh. Kalau kita mau ngambil dalam logika kayak gitu. Dalam logika saya sedikit, saya cuma S1 belajar hukum, tapi bolehlah mari kita berdiskusi tentang hukum gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya melakukan perekayasaan sosial di satu sisi gitu ya. Tapi di sisi lain juga kan dia memang bukan sekedar melakukan pengendalian. Nah, pengendalian yang menguntungkan itu bukan pengendalian yang menyesatkan mestinya. Ya, itu yang mestinya muncul kalau kayak gitu. Kalau kita lihat bagaimana sikap di Washington, orang secara terbuka melakukan kayak gitu, di New York kayak gitu, di Inggris sudah keluar aturan tidak lagi soal lockdown, jaga jarak, pakai masker, karena mereka punya kesadaran. Lalu ada pembuktian soal bagaimana kualitas vaksin, bagaimana Pfizer membebaskan diri dari tanggung jawab atas akibat vaksinnya gitu posisinya misalnya gitu ya. Begitu juga misalnya soal Sinovac tidak bertanggung jawab atas akibat vaksinnya disuntikkan gitu. Ini kan artinya sesungguhnya ada problematik pada akibat jangka menengah atau jangka panjang atas vaksin. Jangka pendek aja kayak gitu. Sudah beredar banyak yang meninggal akibat vaksin. Sudah beredar banyak yang kemudian kekentalan darah gitu. Lalu kemudian kita tahu ternyata soal PCR, soal swab, soal antigen ternyata cuma sekedar pengambilan awal data soal DNA. Kan sampai kayak gitu ngelihatnya. Nah itu yang mestinya menjadi pembelajaran. Begitu juga kita tahu ternyata dia punya relasi dengan sistem pembayaran. Oh iya, nanti bukan lagi persoalan soal QR code yang dipegang, tapi soal bagaimana di tubuh itu sudah ada nano implant apa enggak gitu. Karena terhubungkan dengan BTS, berhubungan dengan handphone yang ada gitu. Itu sampai kayak gitu logikanya. Dan ini bukan baru saya sampaikan di Rasio. Bahkan tulisan saya 27 Januari 2020 sudah mendahului sebuah peristiwa ini. Itu kan artinya saya sebenarnya sudah 2 tahun lalu. Kondisinya begini nih, akan begini. Gitu. Ya memang itu bahaya dari urusan virus. Tapi ada virus lagi yang nampaknya mengganggu otak manusia Indonesia, Bang Iksan Nursi. Virus ini bernama literasi agama yang diganggu-ganggu. Bukan sekali 2 kali para buzzer. Entah ini buzzer lagi tiarap karena G20 mau rame di sini, apa bagaimana kita negeri jadi orang baik dulu. Tapi sidang di Ciamis sekarang ini, Bang Iksan Nursi, tentang MKC. Nampaknya juga saya juga bilang kenapa di Ciamis sidangnya, tapi apakah ini perlu pressure? Karena kalau yang satu ini lolos, nampaknya akan banyak lagi. Saya jadi ingat masa-masa ketika menjelang G30 SPKI ya, ketika agama itu dipermainkan sedemikian rupa. Ada lagi si kribo lah, si inilah, semuanya bikin pusing kepala. Jadi energi terkuras urusan yang beginian. Apa yang Bang Iksan Nursi lihat? Marwah agama kita kok di negeri yang katanya Pancasila ini selalu diganggu macam gini. Silakan Mas. Ini bagian dari konstruksi, kalau ini saya ngomongnya di depan satu kelompok ormas Islam ya. Saya mengingatkan ada peristiwa besar yang akan terjadi ke depan. Ini by setting rupanya. Saya kira masih ada di YouTube ya beredar. Bagaimana saya mengingatkan kita akan masuk tetap dalam konstruksi pecah belah adu domba karena cara paling efektif gitu ya. Untuk mengadu domba Islam dengan Islam sendiri. Jadi jangan dari luar tapi dari Islam sendiri. Masalah besarnya menjadi media-media formal menjadi sarana untuk mengikut pecah belah adu domba dengan alasan cover buat side story ya. Seolah-olah. Dengan alasan cover buat side story maka dia tarik pihak-pihak tertentu seolah-olah itu datang dari pihak tertentu gitu. Maka muncullah nama-nama yang tidak jelas gitu ya untuk melakukan perdebatan. Padahal orang ini sangat tidak kompeten. Jadi dari ukuran misalnya ukuran media
sesungguhnya media tidak layak menampilkan dia gitu karena kompetensinya nggak ada. Ya, orang sakit Tapi jiwa karena konstruksinya dalam rangka pecah belah adu domba, ya sudah dinaikkan saja. Saya tidak ingin sebut siapa, tapi begitu banyak dari pihak-pihak tertentu misalnya yang sesungguhnya tidak kompeten, tidak lebih tidak kurang, dia cuma sekedar masuk dalam kelompok pihak tertentu, dia tidak kompeten, tapi dalam rangka mempertahankan kekuasaan, dalam rangka mempertahankan serangan-serangan dan melakukan serangan, pokoknya lakukan perlawanan aja gitu ya, dari pergeseran materi menjadi perlawanan sesuatu yang tidak layak gitu misalnya, ya itu dilakukan gitu. Kan metodenya kan dari pembicaraan tentang objek digeser menjadi pribadi gitu. Itu kan satu metode. Jadi dari persoalan dia tidak mampu melakukan pembahasan objek masalah gitu. Objek masalah dibahas, tapi tidak mampu dilayani. Lalu mereka nuding orang gitu. Misalnya dicari-carilah si Ubedillah Badrun itu sebagai apa, bla bla. Bukan bahas soal bukan materinya, substansinya. Materi yang diajukan oleh si Ubedillah Badrun gitu. Digeser ke persoalan pribadi. Yeah. Kan yang terjadi begitu selalu gitu. Selalu diupayakan dipindahkan masalahnya dan kemudian yang diganggu adalah pribadinya gitu. Bagaimana tingkat kritisisme akan berkembang? Bagaimana tingkat intelektualitas akan berkembang? Bagaimana bisa mengembangkan BRIN kalau budaya politiknya? Nah, ini menarik. Bagaimana Anda mengembangkan BRIN, Badan Riset Indonesia secara nasional gitu ya? Badan Riset dan Ilmu Pengetahuan Nasional itu dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, kalau sementara perilaku masyarakatnya yang dikembangkan secara politik adalah yang sangat tidak intelek, sangat tidak berpengetahuan itu gitu loh. Sorry ya kalau terkesan tertentu gitu. Betul. Tapi saya mengatakan ini kebijakan sama perilaku politiknya nggak ketemu gitu loh. Kalau kebijakan sama perilaku politiknya, kebijakan politiknya ketemu, itu kita sebutnya apa ya? Nggak nyambung. Misplace lah gitu. Saya cuma bilang begini. Ini kok diulang-ulang ya perilaku kayak gini gitu. Udah dong sekali aja, nggak ketemunya kebijakan sama tindakan, kebijakan sama ucapan tuh nggak. Udah sekali aja, jangan diulang-ulang. Kok ini berani betul diulang-ulangnya? Lo berarti ada misi dong kalau begitu. Kalau lo ulang-ulang kayak gitu berarti ada misi. Ya terpaksa kita menarik diri, menarik materi jadinya. Oke, kita menarik materi sampai kita dapetin ini misinya apa sesungguhnya. Disitulah orang selalu bangun kecurigaan terhadap kebijakan yang munculkan. Sama kecurigaan terhadap misalnya ibu kota negara baru. Orang punya kecurigaan terhadap ngapain gitu ya. Ngapain mesti pindah? Sudahlah, ketimpangan Anda tidak mampu atasi. Pajak Anda tingkatkan, tapi pada saat yang sama pajak yang Anda tingkatkan Anda pakai untuk ke sana. Kalau nggak ada uang Anda sudah bilang duluan jual sebagian Pulau Kalimantan. Itu kan ada sesuatu yang nggak benar gitu. Ada sesuatu yang tidak benar, itu tidak logis maksud saya. Dari kan yang disebut dengan kebijakan publik yang baik gitu ya. Dia benar dalam perumusan masalah. Dia benar dalam pengidentifikasian masalah. Dia benar dalam pengambilan kebijakannya. Dia kemudian benar dalam pelaksanaannya, penganggarannya. Dan dia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab problem masyarakat. Sekarang pertanyaannya muncul. Memang bikin kebijakan-kebijakan yang muncul kayak gitu, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang itu menjawab masalah masyarakat. Di tengah yang namanya masyarakat terseok-seok karena persoalan global pandemik ini kayak gini gitu. Saya baru pulang dari Sumatera Barat. Gitu. Saya baru pulang dari Padang. Gitu. Saya menyaksikan misalnya ternyata provinsi yang bisa menolak satu super swalayan kayak gitu, itu mengidap pinjol juga luar biasa. Pinjolnya luar biasa. Padahal kita senang bicara anti riba gitu. Lalu begitu kita identifikasi, pinjolnya luar biasa. Wah ya Allah ya Tuhan. Ini gimana ceritanya gitu. Itu makanya saya dulu punya riset bagaimana pembiayaan rumah tangga gitu dengan pendapatannya. Jadi berapa pinjaman yang dipakai, berapa kemudian pendapatannya, itu pun strukturnya masih riba. Tapi minimal kita ingin mengetahui sampai seberapa jauh tingkat syarat bersindi kita bomah gitu ya. Adat bersindi syarat bersindi kita bomah itu teraplikasi. Kan ternyata ketika kita masuk dalam kajian, ini kayak gini tapi berarti
Ya, Ada itu. gimana sih? Mungkin karena budaya dari pemimpinnya yang membudayakan hutang itu menjadi biasa kan, kepercayaan. Jadi Nah, literasi kalau itu turun ke masyarakatnya, itu kan yang repotnya kayak begitu kan. Nah, kajiannya menjadi air mengalir dari atas ke Dari bawah. atas ke bawah. Itu yang saya sebut sebagai bahwa perilaku pemerintah, kebijakan pemerintah, perilaku, kebiasaan pemerintah, Pemimpin. ucapan pemerintah, kebijakan pemerintah, itu adalah sarana pendidikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat dididik seperti itu gitu. Saya di era Orde Baru ya, misalnya ini saya jadi mundur ke belakang, di era Habibie dan sebelum-sebelumnya, saya mengatakan begini. Kalau kebijakan yang dibangun oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, totali dalam perspektif materialisme, tanpa nilai-nilai, kata pembukaan saya bilang, bahasa sederhananya, tanpa nilai-nilai jati diri bangsa, maka satu saat kita harus menuai satu masyarakat yang materialisme. Itu saya pernah ngomong di era Orde Baru sampai kayak gitu. Jadi jangan salah, satu saat kita akan menuai satu masyarakat materialisme, dan satu masyarakat materialisme indikatornya sederhana. Dia akan memuji, mengagungkan, dan memuliakan harta dengan tahta. Gitu. Ya emang sekarang banyak orang begitu. Ngelamar anak orang aja dilihat ada kerjanya. Dan itu makanya ketika kemarin kebijakan pemerintah misalnya tetap menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi, dan Bank Dunia tetap memaksakan reformasi struktural, maka sesungguhnya sedang berkesinambungan kebijakan-kebijakan materialisme itu. Disitulah dampak pergeseran dari sikap keilahian, sikap keseimbangan terhadap agama dan dunia, itu menjadi bergeser tetap sepenuhnya pada dunia. Itu problematik kita jadinya. Maka keluarlah salam Pancasila, keluarlah kemudian kebijakan-kebijakan yang seolah-olah menihilkan nilai-nilai agama atau menyingkirkan nilai-nilai agama. Padahal antara agama sama dunia nyata itu satu kesatuan utuh. Itu yang sudut pandang saya gitu ya. Bahwa agama mengajarkan bagaimana seharusnya hidup di dunia, bukan dunia mengajarkan agama, terbalik. Gitu. Tapi bagaimana ajaran agama mengajarkan hidup dunia secara baik gitu, secara benar. Nah, situasi seperti ini terus berlanjut sehingga akhirnya masyarakat Indonesia begitu mudah terperosok ke dalam pinjol. Seperti yang kita kajian itu sekitar 2 bulan lalu, yang angkanya mencapai 105,51 triliun, itu kan mengejutkan. Apa problematiknya berarti? Masyarakat butuh uang. Kok masyarakat butuh uang, uangnya dipindahkan ke IKN, gimana coba? Itu, dan itu kan jatahnya, ya udahlah kita beritahu, ini kan khilafah materialisme sedang berjalan. Bang, ini sudah 8:07. Saya ini harus ke Sentul. Tapi sebelum kita tutup, gitu. nggak apa-apa, sebelum saya tutup nih, ini kan kami sedang membuat roadmap juga buat radio kita ini. Bang Ihsanuddin Nursi kan sudah lama lah bergabung sama kita. Nah, untuk oleh-oleh kita di rapat kerja itu, radio sejenis kita ini yang dibiayai oleh pendengarnya dan didedikasikan untuk wakaf umat ini, semua stasiun kita, apa nasihat dari Bang Ihsanuddin Nursi buat radio Silaturahim? Mungkin ini lebih spesifik ya. Dan pendengar dengar semua ini supaya turut, karena ini radio kita macam radio umat untuk umat. Silakan Bang. Yang pertama soal keterbukaan, karena ini radio publik ya. Betul. Ini masuk dalam klasifikasi radio publik. Maka mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat pada kita dengan beberapa modal, misalnya pada laporan keuangan. Betul. Yang kedua pada laporan program, laporan kegiatan, outputnya apa. Jadi itu yang pertama yang penting, laporan keuangan secara terbuka, lalu kemudian laporan kegiatan seperti itu, dan kemudian kita lihat sedikit pada efeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena namanya silaturahim, maka silaturahimnya nggak cukup dengan udara. Frekuensi silaturahimnya itu harus diwujudkan. Karena memang perintah ajarannya begitu gitu. Jadi kita sesungguhnya tidak perlu ikut-ikutan ketakutan pada silaturahim maya gitu. Mari kita bikin silaturahim. Saya kangen loh silaturahimnya tadi di Rasil gitu. Itu ya, litangkungnya apanya dan lain-lain. Iya macam-macam. Ulang tahunnya kemarin misalnya gimana gitu kan perlu banget virtual gitu. Terus. Yang kedua artinya silaturahim nyatanya diperlukan gitu. Nah, yang menarik adalah ini yang ketiga nih. Bagaimana kita memperkaya program radio. Nah, salah satu kepengayaan program itu kan adalah dialog-dialog yang berkualitas. Dialog-dialog atau kemudian mempertemukan, meningkatkan partisipasi masyarakat ke dalam dialog itu gitu. Dan itu dibutuhkan satu teknologi yang lebih ini sehingga real time-nya itu lebih terjadi dan masyarakatnya dipilih sehingga upaya untuk mencerdaskan di Rasil itu, mencerdaskan, menyebarkan informasi
dan kemudian juga aktualitas dengan akurasi yang tinggi itu juga terjadi. Hmm. Kata kunci dari sebuah radio kan dia kecepatan di Iya. satu sisi gitu ya, tapi juga tidak mengabaikan keterampilan dan pengetahuan dan kemudian pada posisi aktualitasnya. Hmm. Nah, kenapa saya ngomong kajian kita di Selasa pagi itu begitu? Karena saya ingin mengatakan aktualitas dan akurasinya harus tetap kita junjung tinggi sehingga masyarakat Tidak merasa terjebak. betul bahwa memang dia mengikuti situasi dan kondisi yang berkembang. Saya kira itu usulan saya. Syukron Bang. Terakhir, apa pesan Anda? Tutup kalimat pagi hari ini untuk kita saya langsung, dan karena 2 hari ini semua robot yang akan menemani pendengar insya Allah, tapi tidak mengganggu kualitas siaran kita insya Allah. Oke. Yang pertama suka tidak suka kita tidak perlu banyak bicara pada kelampangan manapun. Saya mengulang tentang riba gitu ya. Yeah. Itu saya terkejut ketika saya membaca berulang-ulang tentang Allah dan Rasulnya yang memerangimu. Gitu. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk 279 literasi. itu. Gitu ya. Saya ulang-ulang karena saya sudah 30 tahun lebih gitu meninggalkan dunia riba. Gitu. 30 tahun lebih sudah saya tinggal. Masya Allah, banyak yang Walaupun kena saya ini. pernah ada di bank, tapi kemudian ketika saya duduk di bank, maka pertanyaan saya yang pertama, begitu saya duduk beberapa detik, saya tanya, gue riba nggak di sini? Itu karena kesadaran gitu. Nah sekarang karena Allah dan Rasulnya yang memerangi, maka berikutnya kita menjadi pasukan apa nih? Pasukan yang memerangi Allah dan Rasulnya atau pasukan yang ikut bersama Allah dan Rasulnya memerangi riba? Kan pilihannya cuma 2. Gitu ya. Nah itu kita kemana gitu? Iya. Nah itu saya kira bagian dari situ. Karena dari situ yang akan menjadi daging. Di hadis, di hadis disebut itu daging itu akan ke bawah dalam neraka kalau sampai riba. Nauzubillah min dzalik, betul itu. Oke, terima kasih ingatan. Terima kasih. Mudah-mudahan itu kita sadar gitu, supaya kita tidak ikut dari air mengalir dari atas ke bawah gitu loh. Bagaimana aliran air itu tidak ikut. Itu yang penting. Itu saya kira yang wajib saya ingatkan karena tadi kalimat Al-Baqarah 279 gitu ya, sedemikian rupa. Dan saya baru saja memposting juga ke teman-teman terdekat gitu ya, agar kita menjadi bagian dari pasukan Allah dan Rasulnya dalam rangka tidak lagi riba gitu. Insyaallah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, dan semoga sehat dan selalu hidup kita bermanfaat buat orang banyak. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.